Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, terus mempertemukan kita dalam ibadah minggu pagi kita saat ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita. Mari setiap jemaat Tuhan boleh berdoa dalam setiap hati masing-masing untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita saat teduh. Kita mau menyambut ibadah kita dengan kita menyembah Tuhan. Bahwa kita bersyukur hanya dekat kasih Bapa kepada kita. Tuhan yang menenangkan setiap jiwa kita. Dan kita percaya Tuhan yang lebih tahu dan mengenal setiap hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih sungguh, lebih dalam lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari setiap jemaat Tuhan, kita boleh nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh lagi dari hati kita. Kita puji dan sembah Dia. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu yang terus kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama dalam ibadah minggu saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan selalu kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat sanggup memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa atas ibadah kami saat ini Tuhan. Karena kami siap Tuhan untuk lebih lagi menyembah Engkau dan menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta, Gembala Sidang, Pendeta Ezra Simorangkir. Namun sebelumnya, kembali kita menyembah Tuhan, bahwa kita percaya kita akan memerlukan Tuhan setiap jam, setiap waktu. Kita sembah Dia dari nyanyian rohani metodis, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan yang percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku
datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin. Shalom saudara-saudara, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tolong dibuka semua Alkitabnya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kalau sudah, mari kita berdoa. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami siap untuk menikmatinya. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu yang menyampaikannya. Roh Kudus-Mu menerjemahkan setiap kata dari isi hati Tuhan ini, agar kami diberi pengertian dan bahkan kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan buat kita Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulangi penekanannya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara, sejak wabah virus corona muncul, kemudian menyebar ke seluruh dunia, bahkan Indonesia, juga Tangerang, maka sebagian orang kita lihat dikarantina, diisolasi. Sebagian orang juga harus mengalami perjuangan-perjuangan dalam menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona, yaitu para medik. Dan bagaimana situasi mereka pun kita lihat selepas mereka menangani, mereka pulang ke rumah, tentu ada protap-protap lagi yang harus dilalui. Anak-anak sekolah dari tingkat PAUD sampai mahasiswa belajar di rumah. Work from home, bekerja dari rumah. Kita dibatasi ruang geraknya, seakan-akan kita kehilangan kemerdekaan, baik secara fisik maupun mental. Dan semakin banyak yang kita dapatkan berita terinfeksi, terkena, maka semakin kita juga cemas. Ketakutan dan kecemasan itu sangat mungkin berujung pada perbuatan dosa. Saudara-saudara, kecenderungan yang sering kali kalau takut, cemas, khawatir, sangat mungkin mengarah kepada dosa. Dengan mengingat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dalam ketakutan, kecemasan, dimungkinkan berbuat dosa, melakukan tindakan-tindakan dosa. Tetapi ingatlah, apa yang dikatakan firman yang baru saya baca tadi. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketakutan dan kecemasan yang tidak diatur
yang tidak berlandaskan dan tidak berpengharapan kepada Tuhan, maka sangat dimungkinkan orang-orang tersebut melupakan kuasa Tuhan. Dan ketika dia telah melupakan kuasa Tuhan, maka dia mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini, ketika kita melihat banyaknya orang terinfeksi, dan akibatnya banyak hal yang terjadi, sendi-sendi kehidupan manusia. Ada banyak yang dirumahkan, ada banyak yang di PHK, dipotong nafkahnya, berkurang pendapatan karena terbatasnya ruang gerak usaha-usaha. Ini tentu membuat kita semakin cemas, semakin takut. Tapi firman Tuhan mengarahkan kita seluruhnya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu. Serahkan. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, semua kekhawatiran kita, nah maka pada saat itu sekali lagi, ketika kita menyatakan dan melakukan firman Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, sekalipun karena pandemi ini, pada saat itulah hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman Tuhan, digenapilah firman Tuhan dalam hidup kita. Apa itu saudara-saudara? Kita mampu bertahan, tidak takut, tidak cemas. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, yaitu yang menyerahkan segala khawatir kita, maka firman Tuhan itu digenapi, maka firman Tuhan itu memerdekakan kita. Apa itu saudaraku? Kebenarannya apa dalam firman Tuhan? Yaitu Tuhan mengatur segalanya. Tuhan atur segalanya. Inilah yang menjadi tema kita di pagi hari ini. Tuhan atur, Tuhan yang atur. Maka satu lagu menguatkan pemahaman kepercayaan kita, sebab Tuhan yang atur segalanya. Kita akan nyanyikan bersama-sama, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kebenaran itu adalah Allah yang atur segala masa. Kita melakukan menggenapi firman Tuhan. Allah atur saudaraku. Yuk kita nyanyikan pujian kita ini. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan yang atur segala masa, semua indah
pada waktunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, yang percaya kepadanya. Tuhan menetapkan rancangan damai sejahtera. Sekalipun di kiri kanan kita rebah, sekalipun banyak hal yang terjadi, tapi janji Tuhan ya begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Janji Tuhan ya dan amin. Situasi apapun yang terjadi, janji Tuhan ya dan amin. Tidak akan pernah anak cucunya meminta roti. Itu bagian yang pertama, saudaraku. Bagian yang kedua, kita belajar dari ayat Pengkhotbah 3:11. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dunia ini. Kita tidak pernah bisa memahami apa yang terjadi. Tidak pernah bisa memahami. Karena apa? Kita tidak bisa mengetahui. Karena apa? Karena kita terbatas. Apa yang bisa kita katakan saudaraku tentang hari esok? Bagaimana COVID ini besok hari, bulan depan, setahun lagi, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, terbatas saudaraku. Saya ingat dalam teorinya memunculkan hukum Archimedes, ketika dia masuk ke dalam bak mandi, dia keluar, eureka, aku menemukannya. Kemudian ketika teori gravitasi oleh Newton dalam sebuah kejadian buah apel saudaraku. Enggak ada yang kebetulan sebenarnya. Tuhan tahu segalanya. Sudah waktunya Archimedes, sudah waktunya Newton menemukan itu semua untuk kebaikan manusia. Tapi kita mungkin katakan itu kebetulan. No. Tuhan adil dalam tindakannya saudaraku. Tidak ada kebetulan. Saya ingat cerita klasik ini bagaimana manusia protes. Apa yang dibuat Tuhan dalam hidup manusia. Yaitu seorang Afrika bertanya kepada pendetanya. Dalam proses penginjilan, orang Afrika bertanya kepada pendetanya. Pak Pendeta, Tuhan tidak adil. Loh, kenapa kamu katakan Tuhan tidak adil? Mengapa Tuhan ciptakan bintang-bintang yang luar biasa banyak indah di malam hari? Sedangkan matahari hanya satu diciptakan Tuhan. Maka pendeta ini menjawab, jemaatnya yang baru belajar, dia katakan begini, hai anakku, Tuhan sangat adil. Perhatikanlah, satu saja matahari diciptakannya, kamu sudah gosong, sudah hitam. Coba kalau dua diciptakannya, kamu pasti meleleh. Saudara-saudara, keadilan Tuhan, kemahakuasaannya menciptakan, dia mengetahui apa yang terjadi. Sudahlah, terima apa yang dibuat Tuhan. Saudara-saudara, ada bagian yang kedua lagi. Ada seorang yang juga seperti yang tadi berkata, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil, mengatur dunia ini Tuhan tidak adil. Masa sih pohon beringin sebesar ini pohonnya, tapi buahnya kecil-kecil, semangka, tangkainya kecil, buahnya gedenya bukan main. Di mana keadilan Tuhan? Suatu hari dia tidur-tiduran di bawah pohon beringin. Dia tidur dan benar-benar tertidur saudaraku. Dan tiba-tiba buah pohon beringin ini terjatuh. Persis kena ke hidungnya. Dan dia terbangun. Ketika dia terbangun dia berkata, haleluya Tuhan adil. Coba kalau pohon beringin segede ini buahnya seperti buah semangka. Sudah bonyok kepalaku, sudah rata hidungku. Saudara-saudara, kita sering melihat keadilan Tuhan setelah kita mengalami banyak hal. Tapi sebelumnya kita masih protes.
Di mana kuasa-Mu Tuhan? Ini pandemi, diamkan Tuhan. Iya, Tuhan pasti diamkan. Tapi bagaimanakah kita bisa melihat ini semua dalam kerangka karya Allah dalam dunia ini? Bagaimana dia memurnikan dunia ini? Saudara-saudara, di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan, iblis sering muncul. Dia ingin memisahkan kita, dia ingin merebut sukacita kita, supaya kita tidak menyembah Tuhan, supaya kita menjauh. Tetapi iblis menggantikannya bukan dengan sukacita, tetapi bahkan kesusahan dan penderitaan yang baru. Jangan mau terkecoh. Jangan mau terkecoh. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimanakah sikap kita menghadapi seluruh pencobaan dan bahkan pergumulan, apalagi yang kita alami di tengah-tengah pandemi ini? Yang pertama, ingatlah Tuhan yang atur segalanya. Percayalah. Yang kedua, saya bacakan Mazmur 33, 18 sampai 20. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Inilah pegangan kita, saudaraku. Indah pada waktunya, sebab jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dia penolong kita dan perisai kita. Maka mari terus berdoa agar kita kuat dan kita bisa menang menghadapi pandemi ini. Yang kedua, agar kita bisa kembali beraktivitas, bahkan beribadah seperti biasanya. Tuhan Yesus menghiburkan, Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, firman-Mu ya dan amin. Kami tidak mampu menyelami apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi kami mampu dan dimampukan percaya bahwa Tuhanlah penolong kami. Engkaulah sandaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama bersatu dalam doa syafaat. Mari setiap jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, saat ini kami mau berseru ya Tuhan. Kami mau berdoa kepadamu, menyerukan apa yang menjadi setiap kerinduan pergumulan setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami bersatu berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Pendeta Ezra Simorangkir. Tuhan, hikmat daripada-Mu selalu menguasai hati dan pikirannya Bapa. Setiap pelayanan Engkau urapi dan berkati, ada kuasa-Mu bekerja dalam setiap pelayanannya ya Tuhan Yesus. Ajar dia untuk selalu tetap taat tunduk kepadamu Bapa. Hati yang benar-benar bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Berkati setiap kehidupan keluarganya, istri dan anak-anaknya ya Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan, cukupkan semua itu. Kau pelihara setiap kehidupan seluruh keluarga ini ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kau semakin berkati pelayanannya. Dipakai lebih lagi. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk setiap asisten, gembala sidang, kami berdoa Tuhan, untuk Guru Indah dan Guru Deta. Tuhan juga yang memperlengkapi dia dengan kuasa-Mu dalam pelayanannya. Tuhan semakin berkati. Terima kasih Bapa. Untuk setiap keluarga yang jauh juga Engkau pelihara, lindungi dalam setiap keberadaannya. Di tengah situasi kondisi saat ini, kami percaya Kau selalu bersama dengan mereka ya Bapa. Tuhan, Kau juga mencukupkan apa yang menjadi setiap kebutuhannya. Pelihara kehidupannya ya Bapa. Untuk setiap majelis, aktivis gereja-Mu Bapa, bahkan para pengurus seksi dan koster. Tuhan Yesus yang baik, kami juga benar-benar di tengah berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dan mengerti apa yang menjadi setiap pergumulan dan setiap kerinduan majelis-Mu.
untuk tetap berkomitmen melayani-Mu di tengah situasi saat ini Bapa. Ajar kami untuk selalu berserah, semakin lebih intim lagi hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Dan terlebih hati kami semakin terpaut kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pertumbuhan iman seluruh jemaat-Mu. Lewat berbagai perkara yang boleh terjadi yang kami alami, itu yang semakin menguatkan kami, menumbuhkan iman kepercayaan kami untuk tetap teguh, semakin teguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap ketaatan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, situasi yang ada saat ini Tuhan, itu boleh semakin lebih mendekatkan kami kepadamu untuk lebih taat dan tunduk akan otoritas Engkau berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Jika kami mulai jauh Tuhan daripadamu, Kau yang menegur kami. Kau yang kembali mendekatkan setiap diri kami untuk lebih lagi taat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang mengerti dan mengetahui setiap keadaan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali ya Bapa. Jika Engkau melihat ada kesusahan, kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan, usaha setiap jemaat-Mu ya Bapa, ajar dia untuk selalu tidak berhenti berharap kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya Kau sumber pengharapan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan usahanya apapun itu Tuhan. Kau berikan berkat-Mu, selalu ada jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga menyerahkan Bapa setiap jemaat-jemaat-Mu yang merindukan pemulihan dari sakitnya Bapa. Tuhan, ada kuasa-Mu bekerja dalam setiap tubuh mereka, tubuh yang sakit, tubuh yang lemah. Kau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berbagai cara, perawatan, makanan, minuman, obat-obatan, itu boleh semakin memulihkan kekuatannya. Tubuhnya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan pusat hingga daerah yang boleh ambil bagian dalam penanganan virus COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus, Kau memperlengkapi seluruhnya, apapun yang menjadi keputusan, perencanaan apapun untuk memutus rantai ini, Kau berkati semuanya boleh berjalan dengan baik Bapa. Para lembaga-lembaga aparat yang boleh bekerja Tuhan siang dan malam, Kau kuatkan, mampukan, semuanya boleh bekerja dengan tulus ya Bapa. Kau berikan selalu kesehatan, kekuatan daripadamu Tuhan. Bahkan untuk keamanan bangsa ini, negara ini juga kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah situasi untuk tetap dalam keadaan damai, tentram, tertib Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kegaduhan apapun yang akan timbul Tuhan. Kami percaya tetap dalam keadaan aman dan nyaman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap tenaga medis juga kami berdoa, para dokter, perawat, siapapun yang menjadi relawan itu, untuk membantu, menolong dalam penanganan kasus COVID-19 ini Bapa. Tuhan, Kau yang memberkati mereka Tuhan. Hati yang tulus mereka boleh bekerja, Engkau tidak akan menutup mata itu semua Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarganya yang jauh Tuhan. Kau jagai mereka dan terus Kau lindungi mereka. Dan bahkan kami berharap virus ini boleh segera selesai, semuanya boleh kembali normal. Ada kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berserah seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saat ini kita boleh bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai bergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Semuanya berasal dari-Mu dan kembali kepadamu lewat yang kami sebut persembahan kami. Seberapa besar yang kami persembahkan, itulah besarnya iman kami, bergantung kepadamu. Ajar Tuhan, supaya kami bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada apa yang tinggal buat kami. Dan ajar juga kami membawa hasil berkat-Mu, bukan hasil penipuan, bukan hasil kejahatan, korupsi, supaya baik keadaan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, yang kami sebut dengan pekerjaan kami, berkatilah supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami yang sebagai supir, pedagang, guru, tambal ban, karyawan, pegawai yang lainnya, dan wira swasta. Kami berdoa ya Tuhan, apa yang boleh kami kerjakan ini biar rasa turun kehendak-Mu. Dan berkatilah ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat semua persembahan anak-anak-Mu dari keluarga Rein Siahan, keluarga Tan di Cadas, dan juga persembahan di gereja ini, bahkan juga persembahan dari pos pelayanan Kairos Sewan, dari keluarga Pesianturi, keluarga Sugandi Wijaya, bulan Mei dan kenaikan Tuhan Yesus, dari keluarga Ibu Saurina Silahi, Dino Rizano, dan keluarga Reli Sitorus tanggal 24 dan 31 Mei. Kami juga berdoa buat persembahan persepuluhan yang dipersembahkan anak Tuhan, keluarga Lewi Gunawan, keluarga P. Sianturi, Initial GJ, dan keluarga Hadi Permana. Firman-Mu ya dan amin, yang menyatakan supaya kami membawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan-Mu. Anak-anak-Mu membawanya Tuhan. Di Kau berjanji tingkap-tingkap langit Engkau bukakan, belalang pelahap Engkau jauhkan. Ya dan amin firman-Mu. Buat kami yang belum sempat memberikannya di pagi hari ini, ajar kami supaya melakukannya. Menangkan kami dalam pergulatan iman, memberikannya, mempersembahkannya. Kami juga berdoa untuk persembahan pengucapan syukur dari anak-Mu Gisel. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang kami syukuri dalam hidup kami ini. Dan inilah semuanya persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu. Tapi di atas seluruh persembahan kami ini, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Menjadi persembahan yang kudus, ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Dan dengarkanlah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, menolong, memberkati engkau, keluargamu, baik suami, istri, anak-anak, cucumu, dan bahkan keturunan cucumu kelak. Kesehatanmu, pengharapanmu, pekerjaanmu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, usai sudah ibadah kita, saudara-saudara. Maka tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah jaga kesehatan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.